Shalom alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 Maret 2025, hari Minggu Prapaskah yang keempat. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mau bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hiduplah dalam pertobatan. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yosua 5 ayat 9a dilanjutkan dengan ayat 10 sampai dengan 12. Bacaan kedua 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 21 dan Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, selama masa prapaskah, masa puasa dan pantang ini, saudara, kita semua diajak untuk masuk dalam pertobatan. Oleh belas kasih Allah di dalam Kristus Yesus, saudara, kita yang sadar akan keberadaan dosa kita, mau datang kepada Yesus Tuhan dan mau mengakui dengan penuh sesal, dengan penuh kerenan hati, serta berjanji, saudara, mau bertobat. Maka Allah Bapa kita yang Maha Rahim akan memulihkan dan mengampuni kita. Kita dibersihkan dan dimurnikan, saudara, oleh darah anak domba Allah yang suci dan kudus yang tercurah dari kayu salib. Melalui iman kepada Kristus, dengan pemurnian yang diberikan Allah, kita menjadi ciptaan baru dan diperdamaikan dengan Allah. Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat di Korintus menulis, saudara, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Ciptaan baru. Kita semua tentunya menyukai hal-hal yang baru, saudara. Sepertinya baju baru, HP baru, tas baru, sepeda motor yang baru. Semua serba baru. Apalagi saat kita Natal, saat kita Imlek, dan saudara-saudara kita yang mana besok akan merayakan Idul Fitri juga maunya serba baru, saudara. Sedang yang lama, yang telah usang karena buruk, kita buang, kita tinggalkan. Rasul Paulus memakai kiasan lama dan baru untuk menggambarkan kehidupan iman orang-orang Kristen, saudara. Kehidupan lama adalah kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri. Diri sendiri menjadi ukuran dalam hidup ini. Ketika diri sendiri yang menjadi ukuran dalam hidup ini, saudara, sesama dan Tuhan Allah akan disingkirkan. Kepentingan diri sendiri lebih utama dibandingkan kehendak Tuhan. Kehidupan lama yang menjauh dari Tuhan, saudara, membuat kita jatuh dalam dosa. Berbeda dengan kehidupan lama, kehidupan baru yang telah dimurnikan, disucikan, dibersihkan oleh darah Kristus, saudara, ditandai dengan orientasi hidup bukan pada diri sendiri, tetapi pada Tuhan. Ya, adalah ciptaan baru yang sama sekali berbeda dengan yang lama. Yang lama sudah berlalu, kini yang baru berlaku. Yang lama berpusat pada diri sendiri, yang baru berpusat pada Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru karena karya Allah melalui Kristus Sang Putra Allah, saudara. Allah melakukan karya perdamaian dengan tidak memperhitungkan dosa-dosa kita, dengan jalan memberikan pengampunan dosa bagi kita yang mau percaya dan mau datang kepadanya melalui pengorbanan Kristus. Manusia lama yang berdosa diubah, saudara, diubah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Kita boleh mengatakan bahwa Allah pada dasarnya adalah Allah yang neofilia, Allah yang mencintai kebaruan, karena menghendaki manusia lama yang hidup berpusat pada kepentingan sendiri berubah menjadi manusia yang hidup dalam ciptaan baru yang berpusat pada kehendak Allah. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Maka saudaraku yang terkasih, kita yang telah menerima belas kasih dalam pengampunan, kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru, saudara. Dengan menjadi ciptaan baru berarti hidup kita sekarang, saudara, bukan lagi manusia lama yang penuh dosa. Kita harus meninggalkan manusia lama kita yang penuh lumpur dosa. Kita buang lumpur-lumpur dosa itu, saudara. Dan sekarang kita kenakan manusia baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus bersyukur. Bersyukur, saudara, atas belas kasih pengampunan yang kita terima dari Allah ini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian ini kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 19 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Pertanyaannya, saudara, bagaimana kita bersyukur? Bagaimana kita harus bersyukur atas kerahiman Tuhan yang mau mengampuni kita yang adalah orang berdosa ini, saudara. Dengan setia akan janji pertobatan kita yang tak mau mengulangi berbuat dosa lagi, apalagi dosa yang sama. Setiap hari, setiap saat kita harus masuk dalam pertobatan. Pertobatan merupakan perdamaian dengan Allah, saudaraku. Dan gereja telah dikaruniai pelayanan pendamaian yang memanggil seluruh umat untuk diperdamaikan kepada Allah. Rasul Paulus menulis, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, pada hari-hari ini, saudara, dalam minggu-minggu ini gereja membuka diri akan kehadiran umatnya untuk diperdamaikan dengan Allah. Melalui sakramen rekonsiliasi, sakramen pertobatan, dengan kuasa ilahi yang telah Allah berikan kepada gereja, maka kita yang mau datang dan mengakuinya, Allah akan memulihkan dan mendamaikan kita. Ambillah kesempatan ini, saudara, untuk datang kepada Tuhan melalui gereja-gereja yang telah diberi kuasa ilahi. Kita mau mengakui atas segala dosa kita. Kita sesali dan kita minta pengampunan daripada Allah dan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Ingat betapa besar kasih Allah kepada kita orang berdosa ini, saudara. Kalau kita mau datang kepadanya, menyesali dan mau bertobat, maka Allah yang Maha Rahim akan mengampuni kita. Ingat kisah anak hilang dalam Injil hari ini. Ayah dari si bungsu tidak menghukumi atas kesalahan yang dibuat, saudara. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lukas 15 ayat 22. Begitulah saudaraku yang terkasih, Bapa kita di surga pun akan bersuka cita jika kita mau kembali kepadanya, mengakui dan menyesali atas segala perbuatan kita, atas segala dosa-dosa kita, serta berjanji mau bertobat. Maka kita pun kembali menjadi anak-anak Bapa. Mari saudaraku yang terkasih, pergunakan waktu yang baik ini untuk mengakui dosa-dosa kita, saudara. Kita mau diciptakan kembali menjadi manusia baru. Biarlah kita mau menjadi ciptaan baru yang dapat bertumbuh dan berkembang, serta menghasilkan buah-buah yang lebat, yang baik, sehingga juga dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Semoga puasa dan pantang serta pertobatan yang kita lakukan mendapat anugerah kasih dari Allah Bapa kita melalui putranya, Sang Baginda kita, Yesus Kristus.
kita diperdamaikan, kita diampuni. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Shalom Alaikum.